Kalau gue masuk HTN, kira-kira gue bisa nggak jadi pengacara atau jadi jaksa? Bisa. Sangat amat bisa ya? Bisa. Kenapa tuh Bang? Kenapa bisa? Karena untuk menjadi profesinya itu nggak ada pembatasan. Oke, halo semuanya. Balik lagi di PMH Podcast Mencari Hukum episode 2. Dan sekarang nih nggak kayak kemarin. Kalau kemarin gue ditemenin cuman sama Syarif. Sekarang gue ditemenin sama salah satu alumni dari HTN Unila, Bang Haidir. Halo Bang. Halo. Gimana kabar lu Bang sekarang? Sehat, alhamdulillah. Lo sendiri gimana? Kalau gue ya gini-gini aja sih Bang. Kalau gue mah nggak ada yang spesial lah. Tapi sehat ya, alhamdulillah ya. Dan kira-kira kesibukan lu apa nih? Kan udah alumni nih ya, masih bisa nyempetin. Gue senang banget sih lu masih bisa nyempetin waktu lu buat kesini. Apa lu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang? Ya kebetulan kesibukannya sekitaran Unila juga ya. Oh, sekitaran Unila. Jadi semenjak gue lulus tahun 2019 itu langsung jadi peneliti mitra di Pusat Studi Hukum dan Pembangunan. Yang ketuanya Pak Rudi, iya. Pak Rudi Jepang. Nah terus juga semenjak beliau jadi ketua tim regulasi Unila, gue juga jadi anggota tim regulasinya. Oh, jadi lu masih ngikut Pak Rudi juga ya? Ya pokoknya yang kemarin ribut-ribut ada Perto Orno itu gue dapetnya. Iya, karena lu ya ininya ya. Yang bikin ribut-ribut ternyata ada di sini. Yang nyusun ya, jadi legal drapernya itu gue tuh. Jadi akhirnya lu sibuk-sibuk sebagai peneliti mitra dan juga di tim regulasi tadi ya Bang ya. Betul. Dan ini sebagai alumni HTN Unila, dan mungkin banyak teman-teman juga sih yang penasaran mengenai HTN alumninya kira-kira bisa kemana nggak sih, ya kan? Karena mungkin banyak orang-orang yang juga bingung ya, masih perkara ini Bang, kira-kira kalau gua masuk sini gelarnya apa beda gitu loh, dan kira-kira kalau gua masuk ke bagian ini tuh gua nggak bisa kesini nggak sih atau bisa kesini nggak sih? Kira-kira kalau masalah gelar tuh di bagian tuh gimana sih Bang sebenarnya? Ya sebenarnya kan kalau kita di Fakultas Hukum itu gelarnya satu ya, sarjana hukum gitu. Nggak ada yang lulus tiba-tiba jadi SHTN, SHAN. Panjang ya SHTN. Betul. Jadi sebenarnya emang SH aja gitu SH ya. aja gitu. Dan juga kan sebenarnya kita kan punya kurikulum tuh, S1, FH itu kan. Mungkin satu universitas sama universitas lain tuh fakultas hukumnya beda-beda. Jadi misal nih contoh, kayak kita di sini ilmu perundang-undangannya kan di HTN tuh. Kalau di UI itu di HAN. Oh, malah beda ya? Iya, nah tapi itu bukan soal. Jadi kan ada kurikulum wajib, kurikulum dasarnya. Ada. Yang 138 SKS tuh kalau di zaman gua. Nah, ditambah 12 SKS yang peminatannya. Nah, jadi yang ngebedain konsentrasi itu cuma 12 SKS itu doang. Intinya kan ilmu dasar kalau kata Pak Saleh itu kitab-kitab sucinya itu udah kita pegang semua gitu. Tinggal lo nya aja mau pakai yang mana kitab sucinya tuh. Jadi sebenarnya tuh nggak jadi masalah, dan bahkan ternyata fun fact-nya kalau ilmu perundang-undangan di UI malah dipegang di HAN malah ya. Iya, betul. Oke. Karena Prof Maria tuh dari HAN guru besarnya. Karena mungkin banyak juga pasti, gue juga waktu maba pasti masih bingung banget kayak ini kenapa dijurusin lagi ya kan, terus juga ini apa gelarnya beda-beda, gue masih bingung banget sih waktu maba. Ternyata emang SH aja ya, sama aja sebenarnya semuanya ya, semua bagian ya. Sama aja. Jadi lo nih buat yang mahasiswa baru nggak perlu takut gitu maksud gua ya kan. Maba-maba yang masih tersesat. Nah, nggak maba aja, kadang yang udah tua juga masih tersesat. Masih tersesat ya, gitu. Jadi keliru kalau misalnya kita, nah itu juga yang gue rasa keliru juga ya, kita bilangnya itu penjurusan, itu bukan penjurusan sebenarnya, itu tuh masalah peminatan. Jadi lo sebenarnya lebih tertarik untuk ngedalamin apa sebenarnya, dan itu kan cuma dikasih spare waktu 12 SKS doang kalau di kurikulum gue ya. Nggak tahu kalau sekarang. Intinya kalau gue rasa sama aja bakalan kurikulumnya itu. Dan intinya pengetahuan dasarnya semua sarjana hukum itu sama. Lo belajar hukum perikatan kan? Belajar. Pasti bikin perjanjian. Iya, masa lo lulus dari sini nggak bisa bikin perjanjian kan? Pidana juga, bikin surat kuasa dan lain-lain semua bisa. Semua pasti hukum ya. acara dipelajarin kan? Dipelajarin sampai pusing-pusing juga gue juga. Itu dulu gue S1 semester 5 tuh kerak neraka tuh. Semua hukum acara ngumpul. Lo praktek di sini, praktek di sana. Betul, itu tuh kerak neraka tuh pokoknya dulu kalau kerak neraka. Tapi anyway kalau mau ngebahas soal karir anak-anak HTN ya, apalagi yang lulusan Unila, kira-kira kalau dari teman-teman lu Bang atau dari senior-senior yang lu yang tahu gitu, karir-karir anak HTN Unila ini bisa dibilang oke nggak sih, atau mau kemana-kemananya gitu? Oke, nah ini yang kuncinya nih, kunci topik podcast kedua ya.
Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman perhatiin itu tuh bukan masalah apa kurikulum dasar yang kalian dapat di itu penting sih sebenarnya penting ya. Cuman itu bukan jadi faktor pembeda ketika lo milih gue pengen peminatan HTN deh atau gue pengen peminatan HI ya. Nah, sebenarnya peluang kerjanya itu luas tetepan karena kebutuhan di pangsa kerja sejauh yang gue tahu semua lowongan yang terkait di bidang legal itu latar belakang ilmu yang diminta itu adalah ilmu hukum. Mungkin ada beberapa perusahaan ya kalau di sektor swasta itu dia minta secara khusus ya, di hukum ekonomi dan bisnis. Nah itu kan artinya juga karena segmentif ya yang diurusin. Nah dan dengan segmented itu juga kan artinya semua hukum perdata bisa masuk kan. Nah, artinya kan. Nah itu sebenarnya masalah yang tematik lah di bangsa kerja. Tapi kalau secara umum yang diminta tuh ilmu hukum. Kayak BI misalnya ya. BI itu dia PCPM BI itu syarat pendidikannya itu ilmu hukum. Jadi lu mau dari peminatan HTN, lu mau dari yang lain-lain pasti masih bisa ya. Tapi gue ngeliat juga kayak lowongan-lowongan kerja juga pasti ya udah ilmu hukum tok gitu ya. Nggak ada yang ilmu hukum apa hukum rimba ya nggak tahu ya, nggak ada. Betul. Soalnya kan yang ya perikatan semuanya belajar, masalah hukum pidana yang dasar, masalah hukum acara semuanya kita belajar. Jadi ya kapasitasnya sama. Yang perlu kita asah sebenarnya itu adalah masalah soft skill. Jadi kayak sekarang tuh lebih ngetren selain kita dapat sarjana gelar akademik, nah itu kita bisa dapat gelar profesi. Misal certified auditor, legal auditor CLA atau misalnya kayak CTL, certified tax lawyer. Nah itu yang sebenarnya menjadi nilai surplus tuh kalau buat diri lo sendiri gitu ya. Betul. Lo ngambil sesuatu yang beda dan gitu. Dan itu kan dia sifatnya fleksibel, nggak disegmented buat dapetin sertifikasi profesi itu. Jadi yang bisa CAL cuma anak pidana perdata, enggak kayak gitu. Tapi semuanya bisa ya Bang ya? Bisa. Jadi nggak perlu takut lah ya. Anyway Bang, lu kalau mau sambil minum nyantai Bang, kita nyantai lah, ada gua siapin juga kan minum. Iya nih, dikasih teh kurang biskuit nih, kalau dikasih biskuit udah kayak bangsawan Inggris gitu. Ada tumpah dikit lagi minum gua, saking kagetnya biskuit bangsawan Inggris. Iya. Gue nyantai aja Bang, minum sambil minum. Santai. Nah kalau misalnya juga boleh sharing ya, kalau dari yang gua tahu kan 3 angkatan nih, dari angkatan 12, 13, 14, 15 HTN itu gue tahu semua anak-anaknya itu, dan rata-rata yang gue lihat misal di angkatan 14 tuh ketua himanya kayak Prisma itu dia kerja di Bank Mandiri, kayaknya jadi masuk programnya lah, program ODP-nya Bank Mandiri tuh. Terus ada 2 orang kemarin jadi hakim, ini APP, analis perkara peradilan yang waktu CPNS 2021 ya sangat luas. Sebenarnya luas banget ya Bang ya. Lu bahkan nggak di hukum aja tuh, nggak di bidang hukum aja bisa kerja di tempat-tempat lain ya. Betul. Tergantung diri lu nya sendiri sebenarnya. Nah, kemarin juga kan kayak ketua Hima 13 si Bang Rudi Wijaya itu jadi CPNS di BRIN. Itu jadi ya nggak laju, anak HTN nggak punya opsi gitu. Salah banget itu. Tapi mungkin yang jadi ini juga nih Bang, pertanyaan anak-anak biasanya masih belum tahu nih mengenai bagian-bagian ya, kayak kalau gue masuk HTN, kira-kira gue bisa nggak jadi pengacara atau jadi jaksa? Bisa. Sangat amat bisa ya? Bisa. Kenapa tuh Bang? Kenapa bisa? Karena untuk menjadi profesinya itu nggak ada pembatasan. Nggak ada pembatasan ya sebenarnya. Sama kayak jaksa tuh ya. Ketika lu ikut CPNS, syarat untuk jadi jaksa itu latar pendidikannya hukum. Ilmu hukum ya. Sama ketika lo jadi pengacara kan yang penting lo ikut PKPA tuh. Lo ikut PKPA, lo magang di firma hukum 2 tahun, umur 25 lo udah disumpah. Ya udah bisa gitu. Jadi ya lu mau jadi pengacara atau jadi jaksa sebenarnya jadi HTN juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah. Nah, itulah buat lo nih ya yang kayak gue masuk HTN mau ngapain? Mau masuk apa gue nih? Kan biasanya gitu, nggak tahu kan. Masih kayak nggak tahu bingung masuk sumur nanti. Salah jalan tuh, makanya jangan bingung. Dan juga gue pengen nanya sih Bang, kayak kalau di HTN tuh ya skill-skill yang bisa lo dapet tapi gunanya bisa luas gitu, general. Kira-kira apa aja sih yang bisa yang lo dapetin deh sepengalaman lo ya? Oke, kalau untuk di peminatan HTN-nya sendiri ya,
Yang paling jelas itu kan karena ilmu perundang-undangannya itu nginduknya di HTN, kalau di Unila itu yang paling penting tuh. Jadi kayak keahlian legal drafting itu juga jadi hal yang seksi tuh di pangsa kerja kalau misalnya kalian bisa mendalami hal itu. Oke. Karena Bang, dari tadi kita udah banyak banget ya ngobrol soal seputar alumni dan HTN dan gimana peluang kerjanya ya. Sekarang gue pengen nanya ke lu Bang, kayak pesan-pesan lu deh buat anak-anak HTN sekarang atau anak-anak yang masih bingung nih milih peminatan, kayak ragu buat milih HTN gitu. Oke. Apa pesannya? Pesan yang pertama itu jangan takut kita nggak bisa dapet kerjaan tertentu, karena pada dasarnya secara general pangsa kerja tuh nyarinya anak yang berpendidikan ilmu hukum, which is lo mau HTN, HI, HAN atau apapun itu sarjananya tuh ada sarjana hukum. Jadi yang kedua, yang paling penting lo mendalami satu soft skill tertentu yang menjadi nilai surplus. Misal kayak gue lebih memilih untuk di legal drafting. Lo apa, kontrak drafting atau apalah itu. Jadi carilah apa yang menjadi nilai surplus untuk diri lo sendiri yang bisa jadi nilai jual. Wede, kelas banget, jawaban yang berkelas dari seorang Bang Haidir. Tepuk tangan dulu, support. Oke lah, kayaknya buat episode 2 ini cukup seru banget sih Bang, dan membuka wawasan gue juga dan teman-teman juga. Dan thank you Bang Haidir udah mau mampir ke PMH ya Bang. Iya. Karena udah azan juga nih ya. Kayak harus kita akhiri nih. Ya boleh lah. Oke, thank you Bang ya, dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.